Halo guys, di India ada kisah seorang tentara sekaligus atlet terbaik India yang terpaksa menjadi perampok. Hal itu disebabkan karena ibunya dibunuh dan tidak ada tindakan apapun dari kepolisian India. Nah, kejadian ini kemudian difilmkan dengan judul Pan Singh Tomar yang dirilis pada tahun 2012. Mau tahu cerita lengkapnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang wartawan yang sedang berusaha mencari seorang pemberontak bernama Pan Singh Tomar sebagai narasumber. Setelah berhasil masuk ke markas pemberontak tersebut, si pemberontak memulai wawancaranya dengan tangan gemetar. Si wartawan menanyakan awal mula Pan Singh Tomar menjadi pemberontak. Lalu Pan Singh pun menceritakan jika dia dulunya adalah seorang tentara. Terlihat Pan Singh memakai seragam tentara dan pulang ke desanya. Pan Singh langsung disambut oleh ibu dan saudaranya termasuk oleh istrinya. Namun istrinya kesal karena baru sebentar pulang, Pan Singh harus kembali ke markas karena ada tugas. Beberapa hari kemudian di markas, Pan Singh dimarahi oleh komandannya karena dia terlambat masuk. Pan Singh mengatakan jika dia harus menanam tebu terlebih dahulu di ladang. Karena hal itu, Pan Singh pun dihukum lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Baru sebentar, Pan Singh pun kembali menghadap komandan. Sang komandan pun tidak percaya, sehingga dia menyuruh Pan Singh untuk lari 10 putaran lagi. Dan benar, ketika berlari mengelilingi putaran, Pan Singh sanggup berlari dengan cepat meski dia membawa beban. Kemudian saat sesi makan siang, Pan Singh mengambil roti yang cukup banyak. Komandannya menegur. Sang komandan mengatakan, kalau kau ingin makan yang banyak, maka masuklah ke pelatnas olahraga. पान सिंह, ये बटालियन है, बारात नहीं। राशन फिक्स है, स्पोर्ट्स में जाओ, वहाँ खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं। Karena teguran itulah, pada suatu malam, Pan Singh menghadap komandan untuk meminta izin ikut pelatnas untuk ikut menjadi atlet lari. Lalu komandannya pun mengizinkan dengan syarat dia harus mengirimkan es krim ke rumahnya dan harus sampai sebelum es itu mencair. मेजर साहब ने भेजी है, अब देख लो पिघली नहीं है, आप उनको बोलना 4 मिनट के अंदर पहुंच गए. Kemudian Pan Singh pun ikut ke dalam pelatnas lari. Pada sesi uji coba, Pan Singh tidak langsung berlari, melainkan dia berdoa terlebih dahulu. Tapi karena doanya sangat panjang, dia sampai ditegur. Pan Singh pun segera lari menyusul lawan-lawannya dan tanpa diduga, Pan Singh bisa menduduki posisi kedua, padahal itu baru pertama kalinya dia ikut di ajang tersebut. Banyak orang pun kagum dengan potensi yang dimiliki Pan Singh. Walaupun ada juga yang beranggapan jika Pan Singh mau ikut pelatnas lari hanya untuk mendapat makanan yang lebih. Selanjutnya, keahlian Pan Singh juga tidak hanya dalam berlari saja. Dia juga ahli dalam menembak sasaran hingga membuat pelatihnya kagum. Hal itu membuat Pan Singh dipanggil oleh komandannya. Sang komandan menanyakan latar belakang Pan Singh yang berasal dari kawasan Morena, yang mana daerah itu sering dikatakan sebagai sarang perampok. Namun Pan Singh menolak sebutan itu, karena menurut Pan Singh mereka bukanlah perampok, melainkan pemberontak. Tapi komandan tidak mengizinkan Pan Singh menjawab di luar yang ditanyakan. सरकार में विश्वास रखते हो? यही बात से तो हम सरकारी नौकरी अगर फौज की नौकरी में है, ये देश में आर्मी छोड़ सब का सब. देश के लिए जान दे सकते हो? फौज का मतलब होता है अनुशासन. हमें तो 4th कक्षा फेल है. अभी हम तो किताब कम आदमी ज्यादा पढ़े. ये बटालियन में कछु ऑफिसर सिर्फ नाम के ही हैं, किसी काम के नहीं है. अब आदेश देंगे तो कछु सोचना पड़ेगा साहब. हम आपके बारे में बात कर रहे थे, तो ठीक है. देखिए सर, मुझे अभी भी साहब हमसे कछु गलत बात है. Setelah itu, Pan Singh fokus berlatih lari dan akan mengikuti cabang lari 5.000 meter. Namun sang pelatih mencegahnya. Sang pelatih melarang Pan Singh mengikuti nomor atau cabang tersebut karena saudara ipar si pelatih juga mengikuti nomor yang sama dan sang pelatih khawatir jika saudara iparnya kalah dengan Pan Singh. Akhirnya, sang pelatih meminta Pan Singh mengikuti lomba lari halang rintang saja. Pan Singh lantas menuruti apa yang diarahkan oleh si pelatih dan mulai berlatih lari halang rintang. Bahkan dia juga latihan lari bersama dengan kuda yang sedang berlatih pacuan. Hari demi hari pun berlalu, Pan Singh pun mengikuti kejuaraan lari halang rintang. Dalam kejuaraan itu, Pan Singh mendapatkan posisi pertama.
Tak hanya itu, Pansing mencetak rekor nasional baru dalam nomor lari halang rintang. Pansing kemudian mengikuti kejuaraan lari di Jepang dan dia juga berhasil kembali membawa medali untuk India. Pansing mengatakan pada si wartawan jika perlombaan tingkat dunia itu adalah hal terpenting untuknya. Kita lanjut ke kehidupan Pansing yang pada kala itu masalah mulai muncul, yaitu ketika perang meletus di India, para tentara bersiap untuk diterjunkan ke medan tempur namun tidak dengan Pansing. Sebagai seorang tentara, ikut berperang adalah suatu kebanggaan. Tapi Pansing tidak boleh ikut maju ke medan tempur karena bagi India, atlet adalah aset negara. Kegalauan Pansing bertambah ketika dia sedang berada di rumah dan bertemu dengan saudaranya yang bernama Bawar. Bawar mengejek Pansing dengan sebutan pengecut karena sebagai tentara tidak maju ke medan tempur dan hanya bisa berlari saja. Saudara-saudaranya yang mendengar hal tersebut lantas menenangkan Pansing agar dia tidak tersinggung. Kemudian, karena jasanya, India namanya harum di kancah internasional. Namun pada kesempatan itu, Pansing malah memilih mengajukan pensiun dini kepada Kolonel Mesan dengan alasan dia harus menjaga lahan miliknya. Namun, Kolonel Mesan menawari Pansing menjadi pelatih fisik tentara. Kemudian, saat Pansing sedang berlatih lari, dia kaget melihat ladang tebu miliknya telah dirusak seperti habis dipanen seseorang. Dan setelah diselidiki, tebu-tebu itu ternyata ada di rumah Bawar. Pansing pun berteriak memanggil Bawar. Dengan santai, Bawar mengatakan jika itu ladang keluarga, jadi dia juga berhak mengambil haknya. Namun Pansing menolak pengakuan itu, karena itu ladang miliknya dan dia juga memiliki surat tanah atas namanya. Bukannya maaf, Bawar malah memanggil anak buahnya yang membawa senjata hingga mereka pun hampir bentrok. Untungnya, hal tersebut dicegah oleh saudara Pansing yang langsung membawa Pansing pergi dari rumah Bawar. Karena merasa lahannya diserobot, Pansing lantas meminta bantuan Kolonel Mesan untuk mendatangkan kolektor atau pejabat daerah untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi. Pada saat yang sama, anak Pansing yang bernama Hanumanta juga telah lulus pendidikan sebagai tentara. Beberapa lama kemudian, kolektor pun datang ke desa Pansing, namun dalam musyawarah itu tidak ada kesepakatan yang dihasilkan. Bahkan hampir terjadi bentrok antara kedua belah pihak. Pada malam harinya, ulah Bawar semakin menjadi, dia dan anak buahnya sengaja membakar hasil panen yang dia ambil dari ladang milik Pansing. Melihat hal itu, darah muda Hanumanta pun mendidih. Dia kemudian menghancurkan tanaman di ladang Bawar. Dan karena tindakannya itu, Hanumanta dihajar habis-habisan oleh Bawar dan anak buahnya hingga terluka parah. Setelah itu, Hanumanta dibawa ke rumah Pansing. Melihat anaknya terluka parah, keluarga Pansing pun marah dan hendak balas dendam. Namun Pansing melarang hal itu karena dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Pansing kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tindakan semena-mena yang dilakukan Bawar. Tapi, kepala polisi terlihat enggan menangani kasus tersebut. Kepala polisi terlihat berbelit-belit dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Pansing sampai mengeluarkan medali miliknya untuk meyakinkan kepala polisi jika dia adalah pahlawan negara yang telah mengharumkan nama India. Tapi, kepala polisi tidak memedulikan hal tersebut. Bahkan, kepala polisi sampai mengusir Pansing karena dia ngeyel pada kepala polisi. मरो तो नाबित देश के लिए फालतू भागे हम। हटो हटाओ हटो क्या दे सुनाई नहीं दे कान बंद हो रखे तुम्हारे ज्यादा टिपिट टिपिट अरे इतो मार पड़ेगी ना बदन सूचो रहेगा जिंदगी भर Di sisi lain, Bawar dan anak buahnya menyerbu komplek rumah Pansing. Melihat hal itu, Hanumanta membawa ibu dan saudaranya kabur ke desa ibunya. Bawar menyerang komplek itu dengan membabi buta, dia juga tak segan-segan memukul ibu Pansing. Tak hanya itu, mereka juga membakar rumah Pansing.
Sementara itu, Pansing dan saudaranya yang sedang perjalanan pulang dicegat warga yang memberitahu jika rumahnya telah dibakar oleh Bawar dan anak serta istrinya telah mengungsi ke desa istrinya. Mendengar hal itu, Pansing pun terdiam. Dia kaget sekaligus marah, terlihat dari raut mukanya yang menahan emosi. Pada malam harinya, Pansing pun menyusul anak dan istrinya. Di sana, Pansing menyatakan perang kepada Bawar. Pansing pun merekrut anak buah untuk masuk ke dalam kelompoknya. Pada keesokan harinya, Pansing kembali ke desa. Dia mengendap-endap dan langsung menembak salah satu anak buah Bawar sembari menyatakan perang pada Bawar. Setelah itu, Pansing bertemu dengan salah seorang rekannya. Rekannya meminta Pansing untuk menyudahi aksinya ini dan kembali berlatih. Namun Pansing enggan menyudahi aksinya karena dia masih dendam pada Bawar. Selain itu, Pansing juga mengkhawatirkan nasib keluarganya ketika dia kembali ke pelatnas. Kemudian, Pansing melihat kepala polisi yang menolak laporannya tempo hari sedang bersama Bawar. Bahkan, kepala polisi itu membantu Bawar merampas tanah milik warga. Tak hanya itu, kini para polisi dan Bawar juga mencari Pansing untuk ditangkap. Mengetahui hal itu, Pansing merasa tidak takut karena dia sadar sebagai pemberontak, maka dia harus siap mati. Untuk memenuhi kebutuhan logistiknya, Pansing menculik seorang anak pengusaha yang sedang menikmati penari latar di sebuah kebun. Setelah itu, Pansing meminta tebusan kepada pengusaha itu sebesar Rp125.000. Namun, pengusaha itu hanya memiliki Rp75.000. Pada awalnya, Pansing kasihan pada si pengusaha karena sedang bangkrut. Tapi anaknya bertingkah semaunya. Tapi saat sang ayah memarahi si anak mengatakan jika tindakannya itu meniru si ayah. Akhirnya, Pansing menyandera mereka dan meminta tebusan Rp150.000. Uang tersebut lantas dia gunakan untuk membeli senjata. Namun, dia merasa uang tersebut masih belum cukup. Oleh karena itu, kelompok Pansing kembali berencana menculik pengusaha kain di luar kota. Mereka kemudian menyamar sebagai polisi untuk mengelabui para polisi penjaga perbatasan. Setelah berhasil menculik pengusaha itu, Pansing lantas meminta tebusan sebesar Rp400.000. Dan dengan uang tersebut, kelompok Pansing menjadi lebih maju. Mereka juga mengadakan latihan militer. Kembali pada sesi wawancara, si wartawan mengatakan jika kau telah bersalah karena telah melakukan penipuan dan menerobos perbatasan. Pansing pun mengatakan jika seorang atlet yang sudah mengharumkan nama India di kancah internasional, namun tidak dihargai, termasuk oleh oknum kepala polisi nakal. Tapi ketika dia berbuat kesalahan, semua orang berteriak. Lalu kita kembali ke Pansing dan kelompoknya yang sedang menyusun strategi untuk menyerang desa Bawar. Setelah rencana matang, Pansing dan kelompoknya pun menyerang desa Bawar. Oknum kepala polisi yang sedang mandi pun segera dihampiri oleh Pansing. Pansing mengatakan jika kau telah lupa dengan tugasmu dan malah membantu Bawar. Akhirnya, kepala polisi itu pun dihukum untuk berlari tanpa pakaian. Di sisi lain, Bawar yang tahu jika Pansing menyerang desanya, dia pun segera lari. Namun Pansing yang merupakan atlet lari tentu dengan mudah mengejar Bawar, hingga Bawar akhirnya tertangkap. Bawar pun segera meminta ampun. Bawar juga mengatakan, ambillah kebunmu dan juga kebunku, tapi tolong ampuni aku. Tapi Pansing tidak mengampuni Bawar begitu saja karena Bawar telah memukuli anaknya dan ibunya. Lalu Pansing menembak lengan Bawar hingga dia meringis kesakitan. Pansing pun menanyai Bawar terkait beberapa persoalan. Namun belum sempat Bawar menjawab, tiba-tiba anak buah Pansing menembak Bawar hingga tewas. Selanjutnya, Pansing dan kelompoknya kabur ke sebuah desa. Dia meminta tetua desa atau siapapun untuk tidak memberitahukan keberadaan mereka ke polisi. Tapi sang tetua desa berkhianat, dia memberitahu keberadaan Pansing kepada polisi, sehingga pada suatu hari polisi menggerebek desa itu.
hingga terjadi baku tembak antara kelompok pansing dan pihak kepolisian. Untungnya, kelompok pansing dapat meloloskan diri dari pertempuran itu. मवेशी छोड़ दो। दद्दा कहाँ लग गई? लग गई? तुम नहीं करो। दद्दा, ये तो मरने नहीं देंगे। हमारी कहानी खत्म। खींच लिया पुलिस। Beberapa hari kemudian, setelah situasi dirasa aman, Pansing dan kelompoknya kembali ke desa itu. Dia mencari tetua desa dan siapa saja orang yang menjadi informan polisi. Pansing pun mengeksekusi 9 orang yang menjadi informan polisi. Lalu kita kembali ke wawancara Pansing dan wartawan tadi. Seusai semua pertanyaan selesai dijawab, wartawan itu pun pergi karena Pansing juga akan kembali bergerilya. Beberapa hari kemudian, headline news mengenai wawancara dengan Pansing pun menghiasi surat kabar. Banyak orang tidak percaya karena Pansing sangat sulit ditemui dan ditangkap. Sementara itu, Pansing dan kelompoknya kembali terlibat baku tembak dengan polisi dan pada suatu kesempatan salah satu saudara Pansing berhasil bertemu dengan Pansing. Mereka menasihati Pansing agar menyudahi aksinya dan menyerahkan diri. Namun Pansing mengatakan jika dia tidak akan menyerah dan sesuai dengan motonya sebagai atlet lari, jika seorang atlet sudah memasuki arena perlombaannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali menyelesaikannya. Polisi terus memburu Pansing namun belum juga ditemukan. Maka, kepala polisi mencoba melakukan infiltrasi dengan mendatangi mertua salah satu anak buah Pansing yang bernama Gopi. Kepala polisi menjanjikan kepada mertua Gopi akan memasukkan anaknya menjadi polisi jika dia mau diajak kerjasama. Lalu, mertuanya menemui Gopi dan menceritakan mengenai tawaran itu. Seusai dibujuk oleh mertuanya, Gopi pun mau bekerja sama dan mengkhianati Pansing. Setelah itu, Gopi kembali ke markas Pansing. Gopi mengatakan pada Pansing jika di desa mertuanya akan diadakan pesta, maka mereka bisa menculik beberapa orang di desa itu. Pansing tentu tak langsung percaya dengan ajakan itu. Namun Gopi terus meyakinkan Pansing jika operasi itu akan berhasil dan aman. Hingga Pansing akhirnya pun setuju untuk melakukan operasi itu dan pergi ke desa mertua Gopi. Lalu ketika mendekati lokasi desa, Pansing menyuruh Gopi mengecek situasi ke dalam desa. Tak lama kemudian, Gopi pun kembali pada Pansing dan mengatakan jika situasi aman. Pansing pun tanpa curiga memasuki desa tersebut yang langsung disambut oleh mertua Pansing. Pada awalnya, memang tidak ada hal yang mencurigakan, padahal mertua Gopi segera melapor ke polisi. Tak hanya itu, dia juga telah mencampurkan racun ke minuman Pansing. दवाई तो नाप तोल के डाली है ना? क्या गोविंद राम जी तुमने छोड़ दी? हाँ साहब, हमने तो छोड़ दी। Keesokan harinya, hampir satu batalion mengepung desa itu dan melakukan penyerangan. Sementara itu, Gopi dan mertuanya telah kabur, Pansing dan anak buahnya pun kocar-kacir. Mereka terlibat baku tembak hingga menjatuhkan banyak korban di kedua belah pihak. Di sisi lain, pada situasi genting itu, Pansing merasa lemas hingga tak sadarkan diri karena efek racun yang dicampurkan ke dalam minumannya. Begitu Pansing tersadar, hari ternyata sudah malam dan anak buahnya tinggal satu. Namun ketika dia akan melarikan diri, keburu ditembak polisi. Lalu Pansing mengambil pengeras suara dan mengatakan jika seorang Pansing Tomar tidak akan menyerah. Kemudian dengan memanfaatkan kondisi medan yang gelap, Pansing lari menjauh dari desa itu. Dia juga melompati kanal atau sungai seperti dia ketika menjadi atlet lari halang rintang. Pansing pun kembali flashback ke masa-masa dia menjadi atlet. Tak lama kemudian, terdengar tembakan yang ternyata mengenai Pansing dan disusul tembakan lainnya, hingga akhirnya Pansing pun tumbang.
Seperti itulah kisah seorang tentara sekaligus atlet terbaik India yang terpaksa menjadi perampok. Hal itu disebabkan karena ibunya dibunuh dan tidak ada tindakan apapun dari kepolisian India. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.